wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual yang nanti akan dibagi menjadi 3 tahap. Untuk supervisor nanti saya Heru Susanto, untuk coach Ibu Yuli Mulyana, kemudian untuk coach Ibu Mukti Fatur Rahmah. Untuk pelaksanaan demonstrasi kontekstual ini nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi akan menjadi 3 tahap. Yang tahap pertama adalah pra supervisi, kemudian melakukan supervisi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Maka untuk itu kita mulai dari tahap pertama, yaitu adalah pra supervisi. Selamat malam Ibu Saya. Yuli. Ya, selamat malam Pak Heru. Sehat selalu Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, terima kasih. Begini Bu, terkait dengan pelaksanaan yang akan Ibu lakukan, yaitu adalah coaching. Nggih. Ini kira-kira dalam pelaksanaan tersebut Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana Ibu? Baik, terima kasih Pak Heru. Rencananya saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot, kemudian menghadirkan suasana akrab dan menghadirkan diri secara penuh dalam mendengarkan cerita Koji. Oke, baik. Kemudian bagaimana nanti Ibu ingin, bagian mana yang Ibu ingin saya amati Bu? Mungkin pada bagian tanggapan saya terhadap cerita dari Koji, Pak, apakah memang sudah sesuai dan ada solusi di akhir cerita seperti itu? Oke, oke. Kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Bu? Baik, yang akan dikembangkan ini mungkin memang harus berlatih terus, Pak, agar menjadi lebih baik. Saya ingin berlatih dan mendapatkan refleksi yang baik dari supervisor seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Pak Heru? Loh, Pak Heru habis live. Oh, ganti lagi, Pak. Boten Kok ada kepotong ya lagi? Bu Ibu. Aduh ya. Oh, nggak apa-apa. Boleh dilanjutkan mungkin, Pak. Saya pakai HP soalnya laptop saya kan nggak kelihatan gambarnya kalau pakai laptop. Oh, nggak apa-apa pakai HP. Baik, itu tadi jawaban saya. Saya ulangi lagi ya, Pak. Mungkin untuk penilaiannya, saya ingin mengembangkan kompetensi dan sekaligus mendapatkan refleksi dari supervisor seperti itu, Pak Heru. Baik, baik Bu, terima kasih. Kemudian untuk harapan observasi yang akan kita lakukan bersama ini bagaimana Bu? Ya, saya berharap saya bisa menjadi coach yang baik dan mendapatkan banyak umpan balik dari supervisor dan semoga coach yang akan saya lakukan coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu Yuli, terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kami. Kemudian untuk tahap selanjutnya, monggo dari coach untuk melakukan percakapan coaching kepada coach. Untuk waktu kami serahkan. Baik, terima kasih Pak Heru. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Ibu Mufti. Ya, halo Ibu Yuli. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Sedang sibuk apa sekarang? Ini sedang mengerjakan beberapa tugas tambahan dari sekolah Bu. Wah, sibuk nih. Bagaimana Mbak Mufti? Apakah kiranya ada yang ingin dibincang-bincangkan dengan saya seperti itu? Iya Bu, terima kasih nih Ibu sudah bersedia untuk menyediakan waktunya untuk saya karena saya mempunyai beberapa
beberapa permasalahan yang memang menjadi pemikiran saya di kelas dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Oh, nggih. Bu Mufti kelas 5 nggih. Iya betul, saya mengajar di kelas 5. Iya, bagaimana kira-kira ada permasalahan apa Ibu Mufti? Ya, ini kebetulan di kelas saya memang sudah termasuk kelas tinggi karena di kelas 5, Iya. tapi saya memiliki beberapa permasalahan sebenarnya, tapi yang ingin saya bahas di sini, yang ingin saya sharing bersama Bu Yuli itu tentang ada sekitar 2 anak di kelas saya itu yang belum bisa menulis dengan rapi seperti itu Bu. Jadi Menulisnya untuk belum menulis itu bisa dan rapi. lancar, membaca juga cukup seperti itu, tidak begitu lancar tapi cukup lancar. Tapi untuk menulis ini kadang Kesulitan gitu nggih. sulit untuk dibaca, ya betul Bu. Jadi Oh, nggih, dibaca nggih. oleh anak itu maupun oleh orang lain itu kadang kita sampai begitu mengamati seperti itu dan kadang-kadang susah untuk dibaca. Kira-kira menurut Ibu Mufti kenapa anak tersebut mengalami kesulitan? Sudahkah Bu Mufti melakukan identifikasi sebelumnya? Ya sebenarnya saya sudah mencari permasalahan, mencari penyebabnya. Kira-kira itu menurut saya ini anak sebelumnya itu kan ada pandemi ya Bu ya, pandemi Iya. yang sekitar 2 tahun. Nah itu kan menyebabkan anak mungkin kurang aktif di rumah dalam pembelajaran online, sehingga mungkin menulisnya itu jarang, dan kemudian setelah masuk tahu-tahu sudah di kelas atas, sehingga Iya. kemampuan menulisnya itu belum maksimal seperti itu Bu. Oke. Sudah diidentifikasi, alasannya juga logis nih Bu, memang karena pandemi. Kira-kira dari Ibu Mufti sendiri terpikirkan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya sebenarnya saya sudah memikirkan ke sana, kira-kira solusi apa yang bisa saya lakukan. Ada beberapa, di antaranya itu mungkin ke depan saya akan melakukan pembimbingan yang lebih efektif, lebih intens kepada anak-anak ini. Juga saya akan memberikan kesempatan kepada anak ini untuk apa ya, untuk berekspresi, untuk menulis dengan kreativitasnya anak tersebut. Oh iya. Oh, Jadi, dengan dia bebas untuk mengekspresikan perlakuan imajinasinya, khususnya. mungkin bisa dihias, dilengkapi dengan gambar dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Oke, sudah cukup baik mungkin menurut saya, tapi menurut Ibu Mufti seberapa efektifkah solusi yang sudah Ibu Mufti sampaikan tadi kira-kira untuk mengatasi permasalahan yang ada? Iya, menurut saya itu mungkin yang paling efektif Bu, karena saya juga sudah mencoba beberapa alternatif, misalnya anak tersebut supaya mencontoh tulisan yang saya berikan Iya. atau mencontoh tulisan yang ada di buku. Namun setelah anak mencontoh, memang ketika mencontoh itu hasilnya sudah lebih baik, tapi ketika tidak mencontoh itu kembali lagi ke tulisan semula, seperti itu Bu. Jadi Oh ya, betul dengan betul. solusi ini anak diberikan kebebasan untuk menulis sesuai dengan kreativitasnya dia, tanpa kita beri batasan seperti itu, dan nanti kita akan koreksi, nanti kita juga akan lakukan evaluasi seperti itu Bu. Baik, itu sudah sangat bagus nggih Bu Mufti. Tindak lanjutnya juga sudah terlihat. Saya ulas kembali mungkin permasalahan yang Ibu Mufti alami itu terkait dengan adanya siswa di kelas yang tinggi nggih Bu, kelas 5. Ada beberapa siswa yang kesulitan dalam menulis seperti itu, dan itu kemampuan dasar yang memang harus sudah dimiliki. Kemudian Ibu Mufti mencoba untuk mengidentifikasi alasannya mengapa, kemudian memikirkan solusi, dan solusinya itu sudah dipikirkan seefektif mungkin. Saya berharap ada tindak lanjutnya nggih Bu Mufti. Kira-kira tindak lanjutnya setelah ini nopo nggih? Tindak lanjutnya itu saya akan memberikan bimbingan yang lebih intens, bimbingan individu ini, sampai anak tersebut benar-benar bisa menulis lebih rapi, lebih tertib, lebih rajin seperti itu Bu. Dan terutama tujuannya biar bisa dibaca oleh anak tersebut dan juga orang lain. Gitu. Baik, nggih.
Semoga segera bisa dieksekusi nggih Ibu dan memiliki dampak yang besar terhadap anak serta kelasnya Ibu Mufti sendiri. Semoga percakapan kita juga memberikan inspirasi nggih untuk Ibu Mufti untuk segera mengeksekusi langkah penyelesaiannya. Terima kasih Ibu Mufti sudah mau berbagi. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah mendengarkan keluhan ataupun permasalahan yang saya alami sehingga saya semakin yakin dengan solusi yang akan saya ambil. Semoga solusi tersebut dapat bermanfaat dan tentunya dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Amin. Baik, terima kasih. Waktu saya serahkan kembali kepada Pak Heru. Monggo Pak Heru. Terima kasih Bu Yuli dan Bu Mufti Rahman. Bu Yuli sebagai coaching luar biasa sekali, sudah bagus praktek coachingnya ya Bu. Yang Bu lakukan tadi sudah mengena pada tiap-tiap tahapnya. Kemudian dari hasil yang Ibu praktekkan tadi terkait dengan coaching tadi, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu? Baik, terima kasih Pak Heru. Dari yang saya harapkan saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, tapi sepertinya memang masih kurang di bagian akhir, di bagian tindak lanjut dan tanggung jawab. Mungkin Pak kurang saya tekankan lagi bagaimana seperti itu. Mungkin itu Pak. Okay. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian? Baik, saya membuat diri saya sendiri menilai seperti itu karena di bagian akhir seperti itu ketika coach sudah menyampaikan permasalahan dan solusinya, saya juga sudah mengulas sebenarnya, akan tetapi di bagian tindak lanjut mungkin masih agak kurang kuat seperti itu Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Pak, monggo silakan. Saya mengamati tadi pada saat observasi Ibu sudah melakukan sesuai dengan tahapan-tahapan serta sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu ketika mendengar ini? Ya, saya senang Pak. Alhamdulillah kalau sudah diamati seperti itu, sudah semua terlaksana tahap-tahapannya. Ya, semoga bisa istiqomah. Ya, baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan Bu. Misalnya tadi saat identifikasi masalah, Baik. saya mengamati Ibu melakukan coaching dengan baik, meskipun masih ada yang perlu ditingkatkan. Menurut Ibu, bagaimana pendapatnya? Di bagian identifikasi masalah tadi nggih Pak, mungkin kurang dalam lagi nggih saya menggalinya seperti itu. Tadi kan hanya disampaikan pandemi, mungkin bisa lebih dalam lagi terkait dengan latar belakang anak didiknya, seperti itu mungkin. Ya, nanti mungkin Ibu bisa apa ya, istilahnya lebih merujuk lagi ke alur tirtanya ini, sehingga itu nanti dalam coach itu akan lebih baik lagi Bu. Baik Pak. Kemudian begini, dari diskusi kita ini, apa yang sudah kira-kira terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Baik, saya akan mencoba mempelajari kembali alur tirta agar dalam penerapannya nanti coaching bersama rekan serta mungkin murid tidak kelewatan lagi alurnya. Semoga dengan adanya pengalaman sudah tidak perlu lihat-lihat lagi alurnya, langsung bisa eksekusi seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Kemudian bagaimana hasil pengamatan tersebut dicatat ke dalam forum supervisi akademik Bu, menurut dengan? Nggih dicatat mawon Pak di formnya. Ya, nanti biar bisa menjadi arsip untuk supervisi guru gitu nggih. Betul, nggih. Sebelum saya tutup, saya sebagai supervisor akan memberikan sedikit resum dari apa yang sudah Ibu praktekkan tadi. Intinya Ibu dalam melaksanakan coach sudah baik sesuai tahapan-tahapan tirta. Mungkin masih ada yang perlu dikembangkan, itu nanti bisa Ibu
lakukan dalam pengembangan selanjutnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada yang disampaikan Ibu. Sampun Pak, terima kasih atas masukannya Pak. Oke, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian Ibu. Terima kasih Bu Juli dan Bu Lutfi sebagai coach dan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.1 tentang coaching. Nah, pada kesempatan ini kita akan berperan masing-masing, yaitu saya, Muftihatur Rahma sebagai supervisor, kemudian Bu Yuli Mulyana sebagai Kusi, dan Pak Heru sebagai coach. Untuk kegiatan demonstrasi ini nantinya ini siklus 3, yaitu terbagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap pra-supervisi, tahap yang kedua adalah pelaksanaan coaching, dan tahap ketiga adalah pasca supervisi. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari tahap yang pertama. Sudah siap Bapak Heru? Ampun Bu. Ya, kita mulai saja. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu, saya akan membantu mengembangkan kompetensi yang mana ini, khususnya kepada Bapak Heru sebagai coach. Yang akan saya kembangkan terutama di pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana kita mendengarkan secara aktif, serta memberdayakan coach sendiri Bu, coach itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak Heru. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagian mana yang nanti Pak Heru inginkan untuk saya amati Pak? Mungkin semuanya. Nanti kan saya akan menggunakan alur Tirta, jadi ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Iya, baik Bapak. Nanti saya akan coba amati. Kemudian untuk bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan ini Pak? Jadi begini, untuk materi ini kan baru mau kita terapkan, karena ya saya baru dapat dari program guru penggerak Bu, jadi nanti kita akan terapkan ke depannya seperti apa nanti. Ya, baik Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Pak? Saya berharap dapat menerapkan alur Tirta dengan baik dan benar Bu, seperti itu. Iya, terima kasih Bapak sudah menjawab semua pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke tahap 2 ya. Untuk tahap 2 kita akan melakukan percakapan coaching dari coach dan juga bersama Kusi. Kepada Pak Heru, sudah siap untuk menjadi coach, dan kemudian Bu Yuli Mulyana menjadi Kusi? Siap Bu. Siap. Silakan, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Heru. Bagaimana kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah, ini masih semangat. Semangat Ibu nggih. Nggih. Ini kok tumben ingin ketemu dengan saya. Kira-kira ada yang mau diobrolkan atau ada sharing-sharing apa kok? Oke. Atau ada? Baik, ini tidak mengganggu waktunya Pak Heru nggih? Tidak Bu, kebetulan saya tidak ada jam mengajar, jadi mari monggo sharing-sharing atau apa silakan. Begini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan begitu, ingin berbagi dengan Pak Heru, kira-kira barangkali nanti menemukan solusi bersama seperti itu Pak. Saya sedang mengalami sebuah dilema seperti itu. Saya kan wali kelas 11-1, ternyata di kelas tersebut itu ada satu anak yang berkebutuhan khusus Pak. Dia itu kadang sering teriak-teriak di kelas, terus sering menggunakan HP-nya, terutama kemarin itu ada permasalahan ketika ada jam kosong, itu ada
siswa tersebut itu berkeliling memutarkan TikTok di HP-nya kepada teman-temannya dan teman-temannya itu merasa terganggu. Namun ketika diingatkan, eh, si anak tersebut memang tidak terima dan akhirnya melapor ke kakeknya begitu, Pak. Itu nggih. Jadi Hmm. di kelas itu ada anak yang berkebutuhan khusus, di mana anak itu seolah-olah memang tujuannya untuk mencari perhatian, misalnya dengan menunjukkan video tentang apa kepada temennya, sementara temennya ingin fokus dalam mengikuti pembelajaran, kan ngaten Bu ya, yang Betul, saya Pak. tangkap. Nah, seperti itu. Nah, temannya itu bercerita ke saya minta solusi. Kira-kira saya harus melakukan apa ya nanti ini? Gitu. Nggih. Gitu. Jadi mungkin temennya merasa terganggu itu Bu, jadi perlu ada tindak lanjut dari penjenengan. Oh ya, coba mungkin saya bisa mendekati dari dua arah apa nggih Pak? Dari anak tersebut, anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus tadi, saya dekati, saya mencoba mencari tahu latar belakang keluarganya, mungkin bertemu dengan kakeknya dan sebagainya untuk mengetahui alasannya memang seperti apa. Kemudian mungkin bisa juga saya menyampaikan kepada teman-temannya mungkin motivasi apa nggih Pak, biar teman-temannya itu juga melatih rasa peduli dan empati terhadap temannya yang lain. Mungkin itu ya Pak ya. Betul sekali Bu, jadi nanti Ibu bisa melakukan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, misalnya komunikasi dengan orang tua, kemudian nanti juga komunikasi dengan guru yang lain, karena kan yang ngajar siswa tersebut mungkin juga tidak hanya Ibu sendiri, tapi dengan guru yang lain, Oh, siapa nggih tahu nggih. guru yang lain nanti juga punya permasalahan yang sama. Selain itu Ibu juga betul tadi ingin mengkomunikasikan dengan teman-temannya juga, sehingga teman-temannya itu mungkin merasa apa ya, maklum dengan kondisi si A tadi. Mungkin itu solusi yang bagus itu. Oh, nggih nggih siap Pak. Yang penting berarti suasana kelas itu menjadi nyaman kembali nggih Pak dengan adanya penerimaan dari teman dan si anak tersebut juga terkondisikan. Mungkin itu nggih. Betul sekali Bu, jadi nanti yang penting adalah mengkomunikasikan dengan seluruh unsur sekolah, Nggih kalau Pak. menurut saya seperti itu. Oke oke. Insya Allah akan saya laksanakan segera. Terus untuk kira-kira untuk kedepannya dengan metode seperti itu, kira-kira untuk kedepannya bagaimana Bu? Apakah bisa berlanjut atau hanya untuk mapel Ibu saja sendiri, atau bisa untuk ke istilahnya disimilasikan ke teman-teman yang lain Hmm. terkait dengan metode yang Ibu terapkan tadi? Mungkin untuk tindak lanjut ke depannya saya juga berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain karena di sini saya selaku wali kelas begitu kan eh, bisa berkomunikasi dengan guru-guru mata pelajaran yang lain agar mengondisikan suasana kelas itu menjadi nyaman kembali untuk belajar mereka. Itu, Pak. Ya betul sekali Bu. Sehingga nanti kejadian seperti ini istilahnya apa ya, tidak dapat ditangani dengan segera. Misalnya suatu saat ada anak yang berkebutuhan khusus, mungkin dengan cara pendekatan Ibu dapat diatasi dengan baik dan benar, mungkin seperti itu Bu. Oh, nggih nggih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya jadi Oke, tercerahkan seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Pak Heru. oke, sama-sama Bu, matur nuwun Nggih. juga saya. Nggih, monggo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Ya, terima kasih kepada Pak Heru dan juga Bu Yuli Mulyana yang telah melakukan percakapan baik sebagai coach maupun kuti. Nah, dari kegiatan percakapan tadi izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Heru selaku coach nih Pak. Oke Bu, monggo silahkan. Ya, dari hasil pengamatan saya tadi, saya akan mengajukan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Pak Heru dapat menilai performa dalam kompetensi tadi. Saya rasa saya sudah tercapai apa yang menjadi apa ya, performa saya dengan menggali pertanyaan dengan melalui cara mendengarkan konsep seperti itu. Ya, baik. Ya, itu tadi juga saya amati. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Pak
Heru dapat menilai demikian, Pak? Karena saya sudah melihat dari alur Tirta tadi dan itu sudah dijawab semuanya Bu, seperti itu. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Silakan Bu. Ya, terima kasih. Tadi setelah saya melakukan pengamatan terhadap percakapan yang Pak Heru dan Bu Yuli lakukan, di situ saya mengamati pada saat Pak Heru mendengarkan Bu Yuli Mulyana, ketika mendengarkan permasalahan yang Bu Yuli Mulyana sampaikan, Pak Heru itu melakukan respon dengan seksama, dengan tadi menanyakan identifikasi masalahnya atau penyebab masalah yang terjadi pada Bu Yuli Mulyana, kemudian dan juga respon yang lain seperti itu, Pak. Nah, Pak Heru juga tadi telah menggali ide atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dari Bu Mulyana tersebut. Kemudian juga Pak Heru telah memberikan penguatan atas solusi yang diambil oleh Bu Yuli Mulyana yang tadi saya amati itu, saya dengar Bu Yuli Mulyana itu akan melibatkan siswa atau teman-temannya, teman-teman dari siswa yang punya permasalahan tersebut dan juga berkolaborasi dengan guru lain seperti itu, Pak Heru. Nah, bagaimana Pak pendapat Pak Heru mendengar ini? Saya sangat senang dan semangat dan terlebih saya sangat ingin mengembangkan dengan apa ya namanya metode ini dan coach ini Bu, berlatih lebih baik lagi ke depannya Bu, seperti itu. Iya, baik Bapak. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih mungkin bisa dikembangkan sebenarnya ya Pak. Misalnya tadi waktu Pak Heru menanyakan kepada Bu Yuli Mulyana tentang penyebabnya, mungkin ada hal-hal lain mungkin yang belum Bu Yuli cari dan kemudian Pak Heru perlu menanyakan penyebab yang lain sehingga nanti bisa dilakukan solusi atau dicari solusi yang juga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut nih Pak. Misalnya tadi Pak Heru bisa saja melakukan atau menanyakan penyebab yang lain seperti itu. Yeah. Nah, kalau merujuk ke standar seharusnya Pak Heru bisa menanyakan lebih dalam lagi agar Bu Yuli Mulyana itu dapat menggali, dapat berpikir atau menemukan ide-ide yang lain seperti itu, Pak Heru. Iya Bu. Ya, kemudian untuk rencana tindakan selanjutnya yang dapat Pak Heru lakukan apa itu Pak? Saya akan mengimplementasikan alur Tirta ini dan akan berusaha untuk kedepannya lebih baik lagi sehingga akan menjadi suatu hal yang baik. Iya, betul. Terima kasih. Itu memang perlu ditingkatkan nih Pak. Nah, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Bapak Heru lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini Pak? Saya akan mencoba membantu teman yang membutuhkan atau dalam masalah penanganan siswa dan metode ini akan saya terapkan pada teman-teman sejawat kami Bu. Iya, berarti tindakan yang sangat bagus ya Pak. Jadi apa yang sudah kita dapatkan, apa yang kita pahami tidak untuk diri kita sendiri namun bisa kita bagikan kepada orang lain di sekitar kita tentunya. Baik Bapak Ibu, demikian percakapan atau kegiatan puting yang kita lakukan di kesempatan ini. Terima kasih tadi telah kita lakukan bersama. Semoga apa yang kita lakukan dalam diskusi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan meningkatkan kompetensi kita sebagai coach nantinya dapat kita terapkan di sekolah baik kepada murid ataupun guru. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup Ibu. Ya, terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan untuk kali ini dan saya akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang untuk melakukan demonstrasi kontekstual supervisi coaching akademik. Saya Yuni Mulyana berperan sebagai supervisor, kemudian Ibu Mufti yang akan berperan sebagai coach dan Bapak Heru Susanto yang akan berperan sebagai coach. Siklus ini akan terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap persiapan supervisi. Akan saya tanyakan beberapa hal kepada Ibu Mufti. Selamat malam Ibu Mufti. Selamat malam Bu. Bagaimana kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah menghadirkan diri sepenuhnya pada saat kegiatan coaching. Yang kedua adalah mendengarkan dengan rasa, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik. Kemudian dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi, bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang sudah Ibu miliki? Yang sudah saya miliki menurut saya adalah saya dapat merespon uji untuk mengemukakan permasalahan yang dialaminya. Baik, mungkin itu saja ya untuk tahap prasupervisi. Saya akan mencoba mengamati apa yang sudah Ibu Mufti sampaikan. Sekarang kita ke tahap kedua, yaitu percakapan antara coach dan coachee. Silakan saya perkenankan Ibu Mufti dan Bapak Heru. Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak Heru. Selamat malam Bu Mufti. Ya, terima kasih kita dapat bertemu dalam percakapan ini ya. Nah, dari kegiatan percakapan ini apa yang ingin Anda sampaikan? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Begini Bu Mufti, saya ini kan mohon waktu sebentar. Saya mau menyampaikan terkait dengan permasalahan saya. Jadi begini, saya itu kan mengajar mata pelajaran seni budaya, tetapi ketika jam pelajaran tersebut itu banyak anak atau sebagian itu yang tidak masuk. Kalaupun masuk nanti di tengah jam izin dan mereka tidak kembali. Dan setelah saya amati dan saya ikuti kemana mereka pergi, ternyata mereka malah ikut masuk ke ruang praktek, Bu. Oh, jadi iya. begitu ya, masuk ke ruang praktek, sehingga itu tidak hanya terjadi pada mata pelajaran saya juga, tetapi dengan mata pelajaran yang lain pun seperti itu. Nah, dari hal tersebut mungkin apa yang terjadi itu menjadi apa ya istilahnya koreksi bagi diri saya sendiri. Apakah ini karena metode saya yang salah atau metode pembelajaran yang saya terapkan ini kurang pas? Nah, ini mungkin ke depan saya akan mencoba untuk merubah metode yang selama ini saya terapkan. Misalnya saya akan mencoba untuk berkolaborasi dengan guru produktif lainnya, seperti itu Bu, agar nanti ketika praktek ataupun mengikuti pelajaran teori ini sama-sama anak untuk absensi memenuhi Hadir, iya. hadir seperti itu. Menurut Ibu bagaimana itu metode saya? Baik, terima kasih Bapak Heru. Kalau boleh saya ulas tadi ya permasalahannya, berarti Pak Heru ini mengajar seni budaya dan ketika pembelajaran sebelum selesai kadang-kadang anak itu keluar, dan setelah Pak Heru ikuti ternyata anak-anak perginya ke ruang praktek. Betul ya, seperti itu Pak Heru? Betul sekali Bu, iya betul sekali. Ya, setelah Pak Heru mengamati itu, menurut Pak Heru itu penyebabnya itu kira-kira tadi apa Pak Heru? Nah, Ya, mereka bisa ya, tidak berada di kelas. karena anak
di SMK itu kan untuk praktek Bu, jadi Praktek. mereka Iya, menganggap betul. mata pelajaran teori itu mungkin tidak begitu penting berarti. Iya, betul ya, mungkin seperti itu karena eh, kinetiknya ya berarti. Kira-kira untuk masalah itu menurut Pak Heru ini setelah diamati beberapa penyebab itu bisa diselesaikan dengan cara yang seperti apa Pak Heru? Saya akan mencoba metode atau cara kolaborasi dengan rekan produktif. Jadi nanti dalam penilaian itu adalah project Bu. Jadi nanti bisa saling kolaborasi dengan guru produktif lain sehingga itu tidak hanya dinilai oleh guru produktif saja, tapi nanti saya sebagai guru seni budaya, ada guru PPKN dan guru bahasa Jawa itu bisa ikut menilai hasil karya anak tersebut. Itu salah satu yang akan saya terapkan. Iya, itu bagus sekali ya. Menurut saya itu sudah solusi yang mungkin nanti bisa dicoba dan mudah-mudahan berhasil. Kemudian menurut Pak Heru solusi itu kira-kira seberapa tinggi efektifnya untuk diterapkan di kelas Pak Heru? Itu saya kira apabila saya bisa bekerja sama atau menjalin komunikasi yang baik dengan guru mapel lain maupun guru produktif lain, itu saya kira kedepannya akan lebih baik lagi. Jadi tidak akan terjadi siswa tidak mengikuti pelajaran teori, tetapi siswa akan tetap mengikuti teori karena di situ akan terjadi kolaborasi dalam hal penilaian. Ya, bagus sekali. Berarti itu tindak lanjutnya nanti bisa berkolaborasi dengan guru mapel yang lain seperti itu ya, dalam proyek begitu ya, Pak Heru. Betul Bu, betul sekali. Iya, berarti itu bisa diterapkan kepada kelas yang lain juga dan semoga hasil dari tindak lanjut Pak Heru nantinya dapat bermanfaat dan hasil dari percakapan kita ini bisa dilakukan, bisa dipraktekkan dan diterapkan di kelas Pak Heru pada khususnya dan di kelas yang lain juga seperti itu. Iya Bu, betul sekali. Mungkin itu saja Bu yang perlu saya sampaikan ke Ibu Mufti. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan semangat yang serta dukungan kepada saya. Terima kasih sekali. Mungkin sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru, sama-sama. Baik, setelah kita saksikan tahap 2, selanjutnya di tahap 3 pasca supervisi saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mufti selaku coach, serta saya juga nanti akan menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan terhadap percakapan coach dan coachee. Yang pertama mungkin Ibu Mufti, saya ingin bertanya bagaimana Ibu Mufti menilai apa yang sudah Ibu laksanakan tadi, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang Ibu harapkan? Ya, terima kasih. Tadi dalam percakapan kegiatan coaching tadi bersama Kusi, saya merasa sudah berusaha menghadirkan diri saya sepenuhnya dengan cara mendengarkan permasalahan yang terjadi pada Bapak Heru, dan saya berusaha mendengarkan dengan rasa, kemudian saya mengajukan pertanyaan yang menurut saya berbobot seperti itu. Baik, boleh saya juga menyampaikan hasil pengamatan saya mungkin Ibu? Iya, silahkan. Oke. Dari yang saya lihat, walaupun dalam waktu singkat, ternyata sebuah permasalahan yang dimiliki oleh coachee itu bisa mendapatkan solusi yang baik seperti itu. Dan Ibu Mufti sebagai coach memang tidak memberikan solusi secara langsung, tapi membuat coachee bisa menemukan solusi sendiri, dan itu sepertinya yang susah, namun Ibu Mufti sudah dapat melaksanakannya. Terkait dengan 3 kompetensi tadi pun sudah cukup seperti itu. Namun ada beberapa hal mungkin yang perlu ditingkatkan dalam menghadirkan diri secara penuh. Itu kan kadang kita membuat coachee itu bercerita mengulang cerita seperti itu 2 kali. Di awal mungkin Pak Heru selaku coachee sudah menyampaikan solusinya, kita menegaskan kembali seperti itu.
ya. Selain itu untuk mendengarkan secara rasa sudah baik, dan pertanyaan berbobot yang sudah saya catat dari Ibu Mufti adalah tentang keefektifan solusi yang dihadirkan oleh Koji, seperti itu nggih Bu nggih. Nggih. Betul. Terima kasih. Mungkin itu hasil pengamatan dari saya. Mungkin Bu Mufti ingin menyampaikan bagaimana perasaan Bu Mufti setelah adanya refleksi tersebut tadi. Ya, saya merasa senang tentunya kita dapat belajar bersama mengatasi permasalahan yang kita temui dalam sekolah ketika pembelajaran, terutama menghadapi siswa-siswa. Dan selain itu kita juga berusaha untuk menemukan ide atau berbagai solusi yang mungkin dapat kita lakukan dan memilih solusi mana yang terbaik, yang efektif bagi penyelesaian masalah kita. Seperti itu, Ibu. Baik, terakhir Ibu, mungkin dari diskusi kita ini kira-kira ada sudah bayangan belum dari Ibu Mufti apa yang ingin Ibu Mufti lakukan ke depannya setelah adanya aksi ini? Ya, untuk ke depan saya akan berusaha selalu mempraktekkan kucing ini pada kucing, baik itu pada siswa maupun kepada rekan sejawat di sekolah, dan saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya selaku coach seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami laksanakan dalam siklus 1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi